Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Hizbullah menyerang situs militer Israel di dekat perbatasan Lebanon pada Selasa 7 Mei 2024 lalu. Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menyerang situs militer Israel di bagian Israel Utara, yakni di tengah meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel. Kelompok Lebanon mengatakan pihaknya meluncurkan drone bunuh diri terhadap pasukan Israel, tepatnya di Barak Yiftah sehingga menimbulkan korban jiwa. Serangan pesawat tidak berawak juga menargetkan platform sistem pertahanan Iron Dome, tepatnya di selatan Barak Ramot Naftali, sehingga menyebabkan kerusakan. Pejuang Hizbullah juga menargetkan peralatan pengawasan Israel di lokasi Al-Samaka dan Barak Zabdin di peternakan Zeba yang diduduki di Lebanon Selatan. Dilaporkan bahwa sirine terdengar di pemukiman Kiryat Semona dan daerah sekitarnya di Israel Utara setelah serangan pesawat tak berawak dari Lebanon. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Namun, ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah serangan lintas batas antara Hizbullah dan pasukan Israel. Terlebih ketika Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikannya di jalur Gaza, di mana yang telah menewaskan hampir 34.800 orang sejak Oktober 2023 lalu menyusul serangan Hamas. Bantuan ke Gaza terhenti setelah pasukan Israel merebut perbatasan Rafah di Gaza. Pasukan Israel merebut perbatasan utama antara Mesir dan Gaza Selatan pada hari Selasa 7 Mei 2024 lalu. Adapun IDF dikabarkan menutup jalur bantuan penting ke daerah kantong Palestina yang sudah berada di ambang kelaparan. Kelompok Palestina, yakni Hamas, menuduh Israel berusaha melemahkan upaya untuk mencapai gencatan senjata dalam perang 7 bulan, yakni yang telah menghancurkan Gaza dan menyebabkan ratusan ribu penduduknya kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Rekaman tentara Israel menunjukkan tank-tank melaju melewati kompleks penyeberangan Rafah dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. PBB dan badan-badan bantuan internasional lainnya mengatakan penutupan dua penyeberangan ke Gaza Selatan, Rafah dan Karem Abu Salem yang dikuasai Israel, di mana telah memutus wilayah kantong tersebut dari bantuan luar dan sangat sedikit toko yang tersedia di dalamnya. Sumber bulan sabit merah di Mesir mengatakan pengiriman telah dihentikan sepenuhnya. Penyitaan jalur penyeberangan Rafah terjadi meskipun ada seruan selama berminggu-minggu dari Amerika Serikat. Kemudian, pemerintah lain dan badan-badan internasional agar Israel menunda serangan besar-besaran di wilayah Rafah, di mana yang dikatakan oleh Israel sebagai benteng terakhir pejuang Hamas, tetapi juga tempat perlindungan. Pasien dan petugas medis meninggalkan rumah sakit utama Rafah buntut militer Israel yang nekat melancarkan serangannya ke Rafah pada Selasa 7 Mei 2024 waktu setempat. Adapun pemindahan orang sakit dan terluka melalui perbatasan dengan Mesir terhenti karena operasi militer Israel. Hal itu disampaikan oleh salah seorang dokter dan penduduk pada hari Selasa lalu. Rumah sakit Abu Yosef Al-Najjar terletak di wilayah selatan Gaza. Lokasi tersebut telah ditetapkan tentara Israel sebagai zona tempur dalam konflik yang telah menyebabkan serangan Israel berulang kali terhadap rumah sakit dan hanya sepertiganya yang masih beroperasi. Israel pun membenarkan serangan tersebut dengan mengatakan bahwa Hamas menggunakannya untuk tujuan militer.
Namun, hal itu dibantah oleh staf rumah sakit dan Hamas. Dr. Marwan Al-Hams mengatakan kepada awak media bahwa Israel telah menempatkan rumah sakit Abu Yosef Al-Najjar di pusat medan pertempuran. Ancaman terhadap rumah sakit mengakibatkan orang dan pasien meninggalkan rumah sakit tersebut. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia Margaret Harris memperingatkan bahwa penutupan klinik tersebut akan segera membahayakan nyawa sekitar 200 pasien. Hal itu dianalisis karena klinik tersebut merupakan satu-satunya di Gaza, Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.